Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, para peserta dan pemirsa dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam terus kita sanjungkan kepada manusia pilihan, tak lain dan tak bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah bagi umat manusia untuk ingin mencapai cita-cita yang diinginkan. Segala daya dan upaya, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan semua digerakkan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Sehingga dalam proses pencapaian cita-cita ini, hadirin, ada orang yang melakukannya dengan jalan yang halal, pun ada juga yang melakukannya dengan menghalalkan segala cara, alias di jalan yang Allah haramkan untuk mendapat cita-cita yang diinginkan. Sehingga dalam hal ini hadirin, tentu dalam kedua proses ini, halal dan haram akan berdampak bagi kehidupannya. Maka dalam hal inilah hadirin, saya Ambo Al-Fakir ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Pelaminan Pengaruh Halal dan Haram bagi Kehidupan. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kata Allah, nikmatilah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi ini. Wala tattabi'us syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesuatu yang dikatakan haram bukan saja yang kita konsumsi saja, bukan, tetapi juga cara mendapatkannya. Misalnya menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan, mencurangi lawan untuk mendapatkan kemenangan, bahkan menjatuhkan reputasi orang lain untuk mendapatkan jabatan. Hadirin, setidaknya ada dua hal, halal dan haram ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, berdampak kepada ketenteraman jiwa, dan yang kedua, berpengaruh kepada kualitas ibadah kita. Yang pertama, berdampak kepada ketenteraman jiwa. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita sudah terbiasa untuk melakukan yang haram, maka kita akan sulit untuk melakukan kebaikan. Kalau telinga ini sering mendengarkan yang haram, maka telinga ini akan berat untuk mendengarkan pengajian. Hati kita akan merasa gelisah. Kenapa? Karena kita jauh dari kebaikan. Iri, dengki, benci diselimuti hatinya, sehingga dia selalu mengerjakan hal-hal yang Allah larang. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza solahas, apabila segumpal daging itu baik, solahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka buruklah seluruh jasad. Ala wahiyal qulub. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadirin yang Allah muliakan, hati yang tentram akan menimbulkan kebaikan dalam kehidupan. Lalu bagaimanakah cara kita agar hati ini bisa menjadi tentram? Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan merasa tentram. Orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwalah yang Allah memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Hadirin yang Allah muliakan, takwa itu turunannya ada dua: meningkatkan kualitas ibadah dan menjauhi maksiat, menikmati yang halal dan menjauhi yang haram. Kalau hal ini melembaga dalam kehidupan kita, hadirin, ini kita dapat implementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah kehidupan kita akan nyaman dan tentram. Tentram dalam pekerjaan, damai dalam rumah tangga, tenang dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya hadirin, kalau kita sering melakukan hal-hal yang haram, maka kita akan gelisah.
gelisah dalam kehidupan, terancam dalam pekerjaan, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang berantakan. Hadirin yang Allah muliakan. Yang kedua adalah berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Majama amalan min haram, barang siapa yang mengumpulkan harta dari hal-hal yang haram, dari cara-cara yang haram, summa tasaddaqa bihi, lalu dia menginfakkan harta haram itu, membangun masjid, menghajikan orang, lam yakul lahu ajr, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta haram yang dia sedekahkan itu. Bahkan wa kana isruhu alaih, dia akan mempertanggungjawabkan harta yang haram itu." Hadirin yang Allah muliakan, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 180 menjelaskan bahwa harta yang haram itu tidak akan diterima apabila disedekahkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya harta yang haram itu bukanlah hak miliknya. Dengan demikian, harta yang haram tidak boleh untuk disedekahkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sungguh Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karenanya hadirin, marilah kita senantiasa untuk mengerjakan yang halal-halal dan menjauhi yang haram. Karena ini sangat berdampak bagi kehidupan kita, baik dalam sisi kejiwaan kita maupun dalam proses kita beribadah kepada Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doraemon makan bakwan, belinya di atas bulan. Kalaulah diberikan kesempatan, bolehlah kita bertemu di grand final bulan depan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.